dilakukan pada length of time atau dalam organizational life cycle ini. Nah, growth of level mana gitu analisis jabatan itu dilakukan? Apakah di startup-nya, ataukah di growth-nya, ataukah di saat status quo, atau di saat decline-nya? Nanti kita lihat ya, di mana posisi analisis jabatan di dalam growth level organization ini. Oke, ini saya pikir pengantar saja, nanti akan cepat saja saya skip. Saya hanya ingin menyampaikan prinsipnya, bahwa ketika seorang berkelompok di dalam organisasi, dipastikan bahwa semua orang yang ada di dalam organisasi itu tidak satu motif. Jadi jangan pernah kita berharap orang bergabung di organisasi itu membawa motif dan visi yang sama. Tidak ya. Kita pasti membawa motif dan visi yang berbeda-beda. Nah, organisasilah yang membuatnya satu. Nah, dalam kaitan adalah pencapaian tujuan organisasi, tapi tujuan personal selalu tetap saja berbeda. Jadi tujuan personal orang bergabung ke dalam organisasi itu selalu berbeda dalam growth level apapun. Jadi kalau ada yang masuk dalam organisasi pertama kali, kemudian dikumpulkan, apakah kita memiliki satu kesamaan visi masuk ke sini, kemudian menjawab, iya, nah itu benar-benar tidak benar, gitu jawabannya. Jadi benar-benar nggak benar jawaban itu. Yang pasti mereka masuk ke dalam organisasi, terlibat di dalam organisasi, pasti punya motif masing-masing. Nah, tujuan ini yang harus kita satukan di dalam organisasi. Nah, ini terkait juga nanti dengan keperluan analisis jabatan. Nah, di dalam organisasi yang di dalamnya ada beberapa orang, kemudian di dalamnya ada banyak struktur, kita perlu mengaitkan antar orang dan organisasi. Nah, kaitan atau mengaitkan orang dan struktur di dalam organisasi, inilah yang disebut dengan interdependensi di dalam organisasi. Jadi saling ketergantungan di dalam organisasi dan membentuk satu kesatuan sistem. Sederhananya, jika jika seseorang merasa tidak tergantung di dalam organisasi atau tidak saling tergantung di dalam organisasi, berarti ada masalah dengan orang tersebut. Kalau ada sebuah struktur tidak tergantung pada struktur yang lain, atau ada sebuah struktur yang tanpa ada struktur itu organisasi tetap jalan, berarti ada masalah dengan struktur ini. Itu menunjukkan bahwa di dalam satu kesatuan organisasi itu harus terbangun saling ketergantungan, ya, saling ketergantungan. Nah, tapi ada yang saling ketergantungannya tinggi, ada yang tidak, tapi tetap saja saling ketergantungan. Nah, ini catatan penting. Nanti ini menjadi salah satu fungsi, kita harus melihatnya dalam konteks analisis jabatan. Kita ingin melihat irisan atau ketergantungan antara satu struktur dengan struktur yang lain, antara satu orang dengan orang yang berbeda. Kita mau melihat, ya. Kalau misalnya ada problem di situ, maka disitulah berfungsi salah satu fungsi nanti dalam bahasan bahwa salah satu fungsi analisis jabatan adalah menilai orang atau struktur di dalam organisasi. Nah, jadi menilai orang ataupun struktur di dalam organisasi. Saya lanjut. Nah, untuk mempertemukan atau mensinergikan antar divisi dalam organisasi, ya, diperlukan analisis yang tepat bagian kerja mana yang mempertemukannya. Nah, menganalisis dengan tepat bagian kerja mana yang mempertemukan satu divisi dengan divisi yang lain, salah satu caranya dan yang paling common dilakukan adalah analisis jabatan. Nah, kadang kita berdiskusi di dalam organisasi, gimana ya supaya divisi ini itu terkait dengan divisi yang sebelah sana. Divisi A ini dengan B bisa terkait, atau X dan Y itu terkait. Bagaimana caranya? Salah satu tools of analysis yang bisa kita gunakan adalah pendekatan analisis jabatan. Nah, gambarnya, kalau sudah digambar dari hasil hubungan antar hubungan antar organisasi tersebut, bisa digambarkan dalam flowchart, ya, dalam organigram atau struktur organisasi. Nah, kita lihat
bahkan organisasi itu kemudian kalau muncul yang dicantumkan adalah nama jabatan, ada siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, siapa yang bertugas pada departemen mana. Maka kalau kita masuk dalam organisasi biasanya, kita melihat sebuah struktur, maka kemudian kita melihat struktur, kita bisa melihat, oh si A bertanggung jawab ke siapa, si B siapa yang menjadi kendalinya, dan si C siapa dia bertanggung jawab kemana. Jadi ini disebut dalam bahasa industri dan organisasi itu rentang kendali. Jadi rentang kendali itu bagaimana? Siapa yang melapor ke siapa, siapa yang mereport ke siapa, dan siapa dikendalikan oleh siapa. Nah, itu rentang kendali. Nah, oke, itu struktur. Akan tetapi, bagian organisasi ini tidak menunjukkan uraian pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sehari-hari, pola komunikasi aktual dalam organisasi, kadar penyeliaan, ya, kewenangan kekuasaan aktual dari penyelenggara. Tidak menunjukkan. Dia hanya menunjukkan ANSI struktur. Oleh sebab itu, untuk memahami, nah ini satu fungsi muncul lagi, untuk memahami relasi antar itu, maka dibutuhkan yang disebut dengan analisis jabatan. Oke, ada 3 kesempatan dari growth of level dari organisasi itu tadi. Ada 3 level, ada 3 kesempatan kemudian kita bisa melakukan analisis jabatan. Yang pertama, pada saat pertama kali dibentuk dan program analisis jabatan dilakukan untuk pertama kalinya. Jadi ketika pertama kali organisasi dibentuk, kemudian kita bisa melakukan analisis jabatan terkait dengan perencanaan pengembangan organisasi. Karena kita bisa melihat pada saat pertama kali mungkin orangnya masih sedikit, kemudian kita ingin tahu, contoh begini, ketika pertama kali membuat sebuah perusahaan yang fokus pada produksi tertentu, maka biasanya yang pertama kali dilakukan, pertama kali yang direkrut adalah misalnya sudah ada pimpinan, ada sekretaris, bagian keuangan, dan kemudian ada bagian produksi. Nah, kemudian kita melakukan analisis jabatan pada bagian produksi dan struktur yang sudah ada itu. Kita kemudian bisa menemukan bahwa ada kebutuhan organisasi yang secara tidak mampu diakomodir oleh struktur yang sudah ada. Gitu. Maka kita melakukan dari hasil analisis jabatan itu kita menemukan, misalnya ternyata produksi ini hanya berhenti pada produksi karena waktunya sudah habis untuk berproduksi, tapi tidak mampu melakukan promosi dan pemasaran misalnya. Nah, dari situ kita menemukan hasil analisis bahwa untuk selanjutnya, dari hasil analisis jabatan kita membutuhkan struktur baru di dalam organisasi. Itu satu. Ya. Yang kedua, pada saat dibuat jabatan baru tadi, pada saat pertama kali, kemudian setelah terbentuknya, kemudian kita melakukan analisis jabatan lagi. Gitu. Apakah dengan terbentuknya organisasi ini, kebutuhan pengembangan organisasi sudah bisa dirumahi oleh semua struktur yang ada? Jadi strukturnya tadi ada bagian divisi produksi, kemudian kita membentuk misalnya divisi promosi dan marketing misalnya, kemudian kita melakukan analisis lagi guna pengembangan organisasi, apakah dengan jabatan baru ini promosi dan marketing itu sudah terselesaikan atau masih membutuhkan subdivision di dalam struktur yang sudah dibentuk, ataukah harus membentuk atau memisah antara marketing dan promosi misalnya. Itu contoh ketika pada saat jabatan yang baru. Kemudian yang ketiga, pada saat pekerjaan berubah secara signifikan sebagai akibat adanya metode baru, adanya prosedur baru, dan adanya adanya teknologi baru. Nah, dalam konteks sekarang ini, apalagi dalam situasi COVID ini, pasti ini sangat berdampak pada perusahaan kita. Ada metode baru, ya, ada prosedur baru, dan yang pasti ada teknologi baru. Salah satu contoh kecil saja, dulunya saya bisa sharing dengan rekan-rekan dalam konteks tatap muka, face to face interaction, tapi kemudian sekarang kita merubah karena ada teknologi baru, maka kita menggunakan pola relasi yang berbeda. Nah,
dengan munculnya prosedur atau metode dan teknologi baru ini, apakah kita harus melakukan analisis jabatan lagi? Iya, jawabannya iya. Kita harus melakukan analisis jabatan lagi. Kenapa? Karena kita ingin melihat seberapa efektif metode lama dan seberapa efektif metode baru, seberapa penting prosedur baru dan seberapa efektif prosedur baru, seberapa efektif dan pentingnya terhadap teknologi baru, dan apakah metode baru, prosedur baru, dan teknologi baru itu mampu menopang visi yang sudah kita bangun jauh sebelum terjadinya COVID-19 ini. Nah, kita melakukan analisis jabatan. Ya, nah sebagian besar analisis jabatan dilakukan karena alasan hal tersebut ya. Saya menyapa dulu, ini agak terlalu serius. Ya, baru bergabung, selamat datang. Ada dari Solo, ada dari Kalimantan Utara, ada dari Medan, macam-macam nih ya. Oke, di kolom chat itu yang baru bergabung berkenan menuliskan nomor HP, nomor WA maksud saya, kemudian nama dan pekerjaan untuk kepentingan keberlanjutan diskusi kita. Nah, ini saya share juga ininya, saya record. Nah, yang berkenan nanti dengan recordingnya, entah nanti harus saya editing dulu baru saya share, tapi kita bisa share ininya. Di live Instagram saya juga bisa diperoleh diskusi kita pada kesempatan hari ini. Oke, saya lanjut. Dari jadwal kita sebenarnya ada 30 menit lagi ke depan, tapi saya coba 10 menit, mudah-mudahan cukup. Setelah itu kita masuk ke sesi diskusi. Saya akan skip ini, ya. Saya akan skip ini yang bahasan apa namanya? Oke, Mbak Deli, selamat bergabung dari Jambi ya. Oke. Saya skip saja definisi ini, di buku saya bisa dilihat, ditulis semua. Jadi ada dua kata kuncinya. Yang pertama adalah mengumpulkan prosedur dalam mengumpulkan informasi dan melakukan analisis. Jadi analisis jabatan tidak berhenti pada proses pengumpulan data. Ya, jadi kita sebagai bagian dari pelaksana analisis jabatan itu tidak hanya dituntut untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin terkait dengan pekerjaan yang ada di perusahaan kita, tapi juga kita dituntut untuk mampu menganalisis. Ya, jadi tidak terhenti pada tidak terhenti pada prosedur pengumpulan saja. Nah, ini prosedur, kata kunci prosedur ini juga berarti bahwa analisis jabatan bukan bertemu dalam situasi informal, misalnya bertemu orang, kemudian dapat data, kemudian kita kumpul, bukan. Itu bukan analisis jabatan. Analisis jabatan itu terikat dengan prosedur. Ya. Dia terikat dengan prosedur. Tahapannya dibuat, kemudian langkah-langkahnya dibuat, targetnya dibuat, dilaksanakan. Jadi, secara metodologikal, dia mengacu pada, maksud saya, dia mengacu pada prinsip-prinsip metodologik ya. Menggunakan prinsip-prinsip metodologik, yaitu mengikuti prosedur-prosedur dan mengikuti teknik-teknik analisis untuk penggunaan data yang diperoleh. Baik. Yang bergabung yang tidak, mohon maaf, saya yakin sih sudah semua membahas atau sudah punya basic untuk memahami konteks diskusi analisis jabatan ini. Kalau dalam struktur pendidikan formal, misalnya di pendidikan psikologi, analisis jabatan ini biasanya diberikan pada semester-semester yang agak 4, 5, mungkin saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Dulu kalau nggak salah semester 5, semester 6, semester 7 itu yang baru dapat analisis jabatan ini. Maksudnya dia sudah selesai belajar psikologi industri organisasi sebagai pengetahuan dasar. Jadi mungkin ada peristilahan-peristilahan nanti yang belum pernah misalnya mengkaji sebelumnya,